FIFA tolak naturalisasi Jairo Riedewald. 3 fakta mengejutkan di balik keputusan ini. Keinginan besar PSSI untuk menaturalisasi Jairo Riedewald, pemain sepak bola berbakat asal Belanda yang bertekad memperkuat timnas Indonesia, harus kandas. FIFA dengan tegas menolak permohonan naturalisasi Riedewald meski ada niat kuat dari pemain tersebut dan harapan besar dari supporter Indonesia. Keputusan ini menjadi sorotan mengingat Riedewald memiliki hubungan darah dengan Indonesia dan potensi yang bisa memperkaya lini tengah timnas Garuda. Namun, keputusan FIFA bukanlah tanpa alasan. Terdapat regulasi ketat yang mengatur proses perubahan asosiasi kewarganegaraan pemain, yang akhirnya menjadi penghalang utama bagi Riedewald. Mari kita bahas lebih mendalam mengenai 3 fakta mengejutkan yang menyelimuti penolakan ini. 1. Regulasi FIFA yang menghalangi proses naturalisasi. FIFA memiliki aturan yang sangat ketat terkait perubahan asosiasi bagi pemain internasional, terutama untuk pemain yang telah tampil di level senior. Aturan ini bertujuan untuk menjaga integritas kompetisi internasional dan mencegah potensi manipulasi dalam proses perpindahan pemain lintas negara. Salah satu aturan kunci yang menghalangi Jairo Riedewald untuk bergabung dengan timnas Indonesia adalah regulasi yang mengatur jumlah penampilan di timnas senior. FIFA membatasi seorang pemain untuk bermain maksimal 3 kali di laga resmi level senior sebelum mereka dianggap terikat secara permanen dengan negara yang bersangkutan. Riedewald yang pernah tampil dalam 3 laga resmi untuk timnas Belanda pada tahun 2015, yakni melawan Turki, Kazakhstan, dan Republik Ceko dalam kualifikasi Piala Eropa 2016, otomatis tidak memenuhi syarat untuk berganti asosiasi. Meski usianya saat itu baru 18 tahun, aturan FIFA tetap berlaku, mengunci status kewarganegaraan Belanda yang telah ia pilih. 2. Ketatnya aturan perpindahan asosiasi. Aturan FIFA terkait perubahan asosiasi memiliki ketentuan yang sangat jelas. Berdasarkan pasal 9, poin C, yang terbit pada tahun 2021, FIFA menyatakan bahwa seorang pemain hanya diperbolehkan berganti negara apabila ia tidak pernah bermain lebih dari 3 kali dalam pertandingan kompetitif resmi untuk tim nasional senior. Namun, ada pengecualian untuk pemain yang bermain di usia sangat muda. Berdasarkan pasal 9 ayat 2, poin B, seorang pemain yang belum mencapai usia 21 tahun saat tampil untuk tim nasional senior masih bisa beralih asosiasi, asalkan ia belum mencapai batas 3 penampilan resmi. Dalam kasus Jairo Riedewald, meskipun ia telah bermain 3 kali untuk Belanda, ia memenuhi kriteria lain yang memungkinkan dirinya bisa mengajukan permohonan perubahan kewarganegaraan. Namun, FIFA tetap menegaskan penolakannya karena ia sudah terdaftar dalam sistem asosiasi Belanda. 3. Mimpi PSSI dan penggantian fokus ke pemain lain. Meskipun Jairo Riedewald tidak dapat diakomodasi oleh FIFA, PSSI tetap berkomitmen untuk memperkuat timnas Indonesia dengan menggunakan jalur naturalisasi pemain lain. Salah satunya adalah Ole Romeni, pemain yang kini tengah dalam proses finalisasi kewarganegaraan Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memastikan bahwa proses naturalisasi Ole sudah hampir rampung, dan ia hanya perlu mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, sebelum akhirnya bergabung dengan timnas Indonesia. Erick Thohir menjelaskan kalau Ole Romeni sendiri kan memang sudah cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar, tinggal mengambil sumpah, kalau Jairo masih proses. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun Riedewald gagal, PSSI tetap optimis dengan masa depan naturalisasi pemain asing yang berkualitas. Timnas Indonesia, yang kini tengah bersiap menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dipastikan tetap memiliki beberapa opsi menarik di lini tengah dengan Romeni dan pemain lain yang tengah dipersiapkan. Mengapa penolakan FIFA ini bisa terjadi? Keputusan FIFA ini tentu saja berdampak besar bagi PSSI
yang berharap bisa memanfaatkan potensi Jairo Riedewald untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, aturan FIFA terkait perubahan asosiasi ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi integritas kompetisi sepak bola internasional. Dengan adanya pembatasan ini, FIFA berusaha mencegah potensi penyalahgunaan regulasi untuk kepentingan timnas tertentu yang bisa merusak keseimbangan kompetisi. Pemain yang telah memperkuat timnas senior lebih dari 3 kali di laga kompetitif akan terikat secara permanen dengan negara tersebut, meskipun mereka memiliki keturunan atau hubungan dengan negara lain. Ini adalah langkah FIFA untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam kancah sepak bola dunia. Apa yang terjadi selanjutnya? Meskipun Jairo Riedewald gagal dinaturalisasi, perjalanan panjang PSSI dalam mempersiapkan timnas Indonesia yang lebih kompetitif masih berlanjut. Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih baru, Patrick Kluivert, memiliki berbagai opsi pemain naturalisasi lainnya yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Salah satu pertandingan yang akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia adalah melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 25 Maret 2025, diikuti oleh pertandingan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK di Jakarta 5 hari kemudian. Dengan sejumlah pemain baru yang siap memperkuat skuad, para supporter timnas Indonesia tentu berharap akan melihat permainan yang lebih solid dan penuh kejutan. Kesimpulan, dengan penolakan FIFA terhadap Jairo Riedewald, PSSI harus menata ulang strategi naturalisasi pemain asing. Namun, ini bukan akhir dari segalanya. PSSI terus berusaha untuk mencari solusi terbaik demi memperkuat timnas Indonesia dan memberikan kejutan di kompetisi internasional.